latte karena ada perpaduan susunya. Kalau yang strong kan kayak americano, long black itu biasanya sih Snack sama kopinya sih. Itu paketannya tuh dia pisang goreng sama latte. Kalau rutin ini jam berapa hujan, jam berapa hujan, kalau bulan apa hujan, kalau bulan apa. Saya tahu kopi mengurai itu memiliki rasa yang tinggi dari rumah itu terbukti dari misalnya berapa kali kami misalnya mencicipi rasa Gegap gempita kota Jakarta memenuhi kesunyian malam. Beragam aktivitas dilakukan guna menghilangkan penat. Mulai dari mendengarkan musik, mengabadikan momen melalui foto, hingga yang paling sering ditemui, duduk bercengkerama ditemani secangkir kopi dengan aroma yang semerbak. Tahukah kalian kalau beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak coffee shop yang terus menghiasi hampir setiap sudut kota. Para penikmat kopi juga semakin meluas, mulai dari kalangan tua hingga anak muda. Pada tahun 2022, produksi kopi menyentuh angka 793,19 ribu ton dan besaran konsumsinya diperkirakan sebesar 379,655 ribu ton. Data Kementerian Pertanian yang diolah Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan industri pengolahan kopi. Hal ini juga dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai potensi bahan baku serta didukung pasar yang besar. Untuk mendapatkan kopi yang berkualitas, diperlukan pemilihan biji kopi yang seksama. Ada begitu banyak daerah penghasil biji kopi, dan berdasarkan hasil survei oleh Databox, setidaknya ada kurang lebih 10 daerah penghasil biji kopi terbaik di Indonesia. Dan salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur dengan total produksi 6,5 ribu ton di tahun 2023. Selamat siang, nama aku Rara. Aku di sini sebagai karyawan Alustri, sebagai barista ya. Aku kurang lebih udah 10 bulan. Ya, awalnya aku tertarik karena aku belum pernah sama sekali untuk tahu mesin-mesin kopi yang lagi tren atau yang model sekarang ya, yang lagi modern. Dan aku tertarik sama rasa-rasa kopi yang benar-benar dari biji kopi langsung itu strong, apa yang soft, itu aku tertarik banget sih awalnya. Itu yang biasanya sih yang soft ya, yang kayak cappuccino sama latte karena ada perpaduan susunya. Kalau yang strong kan kayak americano, long black itu biasanya sih jarang ya, bukan jarang sih, kayak lebih ke bestseller yang soft. Kita di sini tuh stoknya Arabica sama Robusta. Kalau untuk buat espressonya dia Arabica 70, Robustanya 30. Kalau untuk beans manualnya kita ada Papua, ada dari Padang, ada dari Lombok, itu Arabica Robusta semua. Itu kalau misalkan kayak pagi kita baru buka itu biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu entah itu biasanya guru atau ibu-ibu rapat gereja atau ibu-ibu arisan dan bapak-bapak juga. Kadang bapak-bapak juga malam juga biasa datang, tapi kalau misalkan ke sore ke malam itu sampai kita mau tutup itu biasanya sih remaja ya, yang kayak pacar-pacaran gitu biasanya. Kalau anak-anak paling pagi-pagi gitu.
Kalau untuk yang nggak suka kopi kan ada ya, kita datang ke coffee shop tapi kita nggak mau ngopi. Itu biasanya kita pesan sih matcha, red velvet, coklat. Itu tuh bestsellernya tuh paling coklat ya sama matcha. Itu udah paling bestseller banget untuk yang anak-anak atau yang untuk yang nggak suka kopi tapi pengen nongkrong gitu. Kalau untuk kopinya sih kita ya cappuccino latte sih yang paling best seller. Karena jarang juga di sini datang yang pendekar-pendekar kopi yang mau manual itu bisa ke itu sih. Tuh. Itu menurut masing-masing ya beda-beda ya. Ada yang menganggap kopi itu kebutuhan pokok, kayak tiap pagi bangun tidur harus ngopi, itu biasanya buat ya laki-laki ya, biasanya kayak gitu. Ada juga yang di sini aku pernah dapat customer juga ibu-ibu yang harus pagi-pagi tuh harus ngopi dulu gitu, baru bisa mulai kerja gitu kan. Tapi kalau untuk pribadian aku atau untuk nanti ada lagi orang ya. Kalau aku sih untuk kayak refreshing, kayak untuk ngerjain tugas paling untuk santai-santai aja sih Kak. Itu kalau yang buat jadi kebutuhan pokok itu masing-masing beda-beda sih. Ada yang menggunakan kopi kayak gitu. Nama saya Raka, saya di sini sebagai kitchen di Olive Tree. Sudah kurang lebih 5 bulan. Untuk cocoknya itu dia roti bakar sama pisang goreng sih, atau juga pastel. Enggak sih Kak, karena cuma untuk sekedarnya aja, karena kalau berlebihan kan nggak baik buat kesehatan.
Selamat datang di Kota Ruteng, salah satu tempat kelahiran biji kopi. Hadrianus, owner guest house sekaligus salah satu penduduk lokal di sini. Setelah merantau ke kota Jakarta untuk bekerja, Hadrianus memutuskan untuk pulang kembali ke Ruteng guna menghabiskan masa pensiunnya. Oke, baiklah. Sedikit saya mau kasih gambaran tentang Manggarai pada umumnya ya. Jadi Manggarai ini bagian dari salah satu dari 28 kabupaten yang ada di NTT saat ini. Kalau kita di NTT ini ada 3 pulau besar, Flores, Sumba, dan Timor. Nah, originally ya, ini aslinya Flores itu dibagi 5. Jadi Manggarai, Bajawa, Ende, Sika, dan Flores Timur ibu kotanya Larantuka. Gitu. Nah, Kabupaten Manggarai ibu kotanya Ruteng. Secara keseluruhan orang Manggarai ini kan latar belakangnya atau sebagian besar mayoritas adalah penduduk dengan mata pencaharian di pertanian. Padi itu udah menjadi pride. Kalau orang punya sawah, punya padi, orang bangga. Tetapi jangan salah, Manggarai ini kalau dibilang Manggarai itu asosiasinya pasti kopi Manggarai. Begitu. Nah, setelah saya kembali ke Ruteng, ya saya coba bangun. Saya tidak buat ini sebagai hotel, bukan homestay, bukan guest house, saya namain guest home. Dalam arti tamu yang datang ke sini ya mereka tinggal sama-sama kami ya. Saya pingin ada terintegrasi gitu loh. Karena daya tarik objektif Manggarai baik secara social culture maupun secara objek tourism, khasana budaya itu sangat besar. Cuman sampai saat ini ya kalau kita mau tolok ukur kemajuan di sektor pariwisata kan itu dia punya key points itu kan pada length of stay. Manggarai ini belum sampai 2. Berarti rata-rata orang nginap 1 sampai 2 hari. Kalau Bajawa udah lebih tinggi. Nah ini sangat multidimensi, multi aspek, sangat dipengaruhi oleh berbagai stakeholders yang ada, terutama pemerintah ya, akses ke objek-objek wisata dan seterusnya. Nah, saya pingin buat sebuah perspektif baru tentang daya tarik objektif wisata Manggarai. Jadi semacam agrowisata, tetapi yang punya daya tarik kuat dengan ikatan social culture-nya orang Manggarai. Nah, disitulah daya tariknya kopi. Kopi Manggarai ini udah dikenali luas. Bahkan di Starbucks untuk jenis kopi yang otentik, kita punya itu namanya kopi Juria, itu kopi yang paling mahal. Nah, kalau kita lihat di kafe, dan semua barista tahulah, kalau kopi barista Manggarai itu harganya bisa 5-6 kali lipat daripada kopi-kopi termasuk fine robusta maupun fine arabica. Gitu. Nah, di Ruteng ini selain beberapa tempat wisata ya, tempat wisata budaya seperti rumah adat ya, traditional house, kemudian ada wisata alam ya, terus ada yang mau kita yang menjadi daya tarik objektif khusus terkait dengan kopi tadi, kita mau masuk ke Wulang Pari sebagai sebuah destinasi baru. Jadi setiap tamu baik yang sudah booking melalui online travel agency OTA maupun yang direct booking, kita selalu mau coba untuk tawarin bahwa package di sini Anda lihat kopinya, tapi kalau mau yang otentik, mau lihat kebunnya dari hulu sampai hilir, datanglah ke Wulang Pari. Gak jauh dari sini.
Sekarang kan kalau kita mau lihat Manggarai secara dari dimensi ekonomi dan social culture ya. Sebetulnya begini, memang Manggarai ini kalau dibandingkan daratan Flores yang lain, kita ini memang baru masuk era civilized era ya. Jadi dari peradaban, dari kurang beradab menjadi beradab itu memang kita relatif baru. Baru tahun 1912 untuk pertama kalinya itu gereja melalui misionaris-misionaris itu masuk ke Manggarai. Sementara di Larantuka udah abad 16, tahun 1700 bahkan Santo Franciscus sudah mendarat di sana. Jadi orang Manggarai ini orang bilang apa? Dalam kurun waktu 1912 kurang lebih sekarang sudah 100 tahun lebih ya, 115-120 tahun ini ya. Ini perkembangannya jauh lebih pesat dibandingkan daerah yang lain yang 2-3 abad sebelumnya udah lebih civilized. Civilized dalam pengertian saya begini. Begitu misionaris datang, baru orang Manggarai itu sekolah. Sekolah pertama itu tahun 1915-16. Tapi luar biasanya, metode pendidikan dulu membuat dari tahun 1937 orang Manggarai sudah menciptakan lagu-lagu, terutama lagu-lagu gereja nih. Berarti hebat. Mereka memahami partitur, ya, penguasaan ini untuk membuat lagu dan dituangkan jadilah buku yang mungkin di daerah lain belum ada itu, buku nyanyian dalam buku nyanyian gereja nih dalam bahasa Manggarai. Ini kan salah satu indikator orang Manggarai itu adalah orang yang cepat belajar. Mari bertemu Hubertus Agung, seorang petani kopi sekaligus penggiat usaha Wulang Pari Coffee. Berawal dari ingin memanfaatkan lahan yang ada, Hubertus mencoba untuk merintis usaha di bidang ini. Saya Hubertus, petani kopi sekaligus pemilik unit usaha Wulang Pari Kopi. Iya, mengapa saya memilih untuk berusaha kopi? Pertama, saya berpikir bahwa kopi ini menjadi salah satu komoditi andalan di Kabupaten Manggarai ini. Yang kedua, komoditi kopi menjadi komoditi strategis. Dia juga menjadi komoditi ekspor. Dengan tren harga kopi sekarang ini sudah lumayan bagus ya, sehingga kita memilih untuk memilih usaha komoditi kopi begitu. Oh ya, betul ya. Mengapa saya pilih brand lokal ini, Wulang Pari Kopi? Ya, kata Wulang itu bulan, ya. Pari itu menjemur. Itu berangkat dari saya melihat saat musim panen kopi, begitu banyak petani menjemur kopi di bulan-bulan tertentu, karena dia musim panennya itu sekali setahun ya. Ya, dan saya melihatnya petani itu menjual kopi dalam bentuk gelondongan.
ya, sehingga saya berpikir untuk memulai usaha kopi ini, bagaimana saya menjual kopi ya dari biji mentah atau green bean, lalu kopi sangrai sampai ke kopi bubuk, bahkan kita bisa jual kopi dalam cangkir dalam bentuk kita membuka usaha kafe begitu. Sebenarnya berangkat dari kemauan saya dengan keluarga, ya. Sejak awal memang kita rintis 2010, kita coba memulai dengan dorongan teman-teman lain. Kita mulai merintisnya 2010 dengan usaha kecil-kecilan. Kita belajar lebih banyak, kursus lebih banyak, ikut pelatihan lebih banyak, sehingga 2020-an ini ya sampai dengan sekarang ini usaha ini sudah mulai cukup dikenal oleh banyak orang begitu. Ya. Kalau untuk kebun, mulai 2017 saya coba bangun kebun sendiri, itu menjadi kebun demplot, kebun untuk uji coba, dan kebun untuk menjadi media belajar. Kurang lebih setengah hektar kita melakukan bagaimana sistem budidaya kopi yang sebenarnya, sehingga itu menjadi contoh, menjadi tempat orang kunjung, menjadi tempat orang belajar, sampai dengan orang-orang yang penelitian, orang yang tentang belajar tentang PKL, tentang magang, itu semuanya memilih untuk belajar di kebun saya. Jadi di sana kita berbagai jenis koleksi tanaman kopi. Ada kurang lebih 7 jenis kopi, sehingga nanti tamu yang datang mereka bisa mengenal ini varian varietas Arabica, ini varietas Robusta, ini Yellow Caturra, ini S795, ini Red Caturra, ini Robusta, dan lain-lain sebagainya. Ya, biasanya kalau tamu-tamu asing pada umumnya itu kunjung ke Wulang Pari Kopi, sampai ke kebunnya, mereka melihat bahwa ya seperti inilah model tanaman kopi. Ya, yang uniknya lalu mereka mengetahui bagaimana cara memanen buah kopi. Ya, petik merah, bagaimana cara pengolahan setelah panen, sampai ke mereka mencicipi kopi di tempat kafe kecil seperti ini. Dan di sana mereka lebih banyak untuk belajar tentang mengenal tanaman kopi yang sesungguhnya itu seperti apa. Itu yang banyak diambil oleh teman-teman yang kunjung ke kebun begitu. Saya memang mungkin berangkat dari hobi kali ya. Saya memang basic pertanian, jadi saya mencintai pertanian sudah sejak kecil. Ya, mungkin sampai kapanpun saya tetap mencintai pertanian. Ya. Lalu mengapa saya mencintai pertanian? Karena saya memang hampir hari-hari sekarang di usia lanjut ini berada di kebun untuk merawat kopi. Ya, saya merawat kopinya dengan begitu baik, bagaimana pemangkasannya, bagaimana mengatur jarak tanamnya, bagaimana mengatur pohon pelindungnya, bagaimana pemupukan dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada pengolahannya seperti apa, proses pasca panennya seperti apa, sehingga akan menghasilkan biji kopi yang bermutu, sampai ke cita rasa yang unik begitu. Ya, karena memang saya konsentrasi untuk selalu merawat tanaman kopi yang ada di kebun. Kalau dari segi cita rasa sebenarnya memang kopi Manggarai ini terkenal dengan cita rasa yang enak sekali.
Bahkan sering kita mengikuti lomba cita rasa kopi di beberapa tempat. Kopi Manggarai selalu di urutan 1 begitu, ya, terutama Arabica dengan Robusta, ya, sampai menghasilkan biji kopi terbaik. Sebetulnya itu banyak faktor mempengaruhi. Yang pertama dari tekstur tanah, yang kedua itu dari pohon pelindung yang ada di sekitar tanaman kopi, ya, itu yang mempengaruhi cita rasa kopi yang unik. Itu dari tekstur tanah tadi yang pertama, yang kedua dari pohon pelindung yang ada di sekitarnya, ya. Lalu yang lain juga ya tergantung ketinggian tempat dari permukaan laut. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, cita rasa kopinya itu semakin enak, ya begitu. Ya. Kalau dari proses awal sejak penanaman memang itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, tapi kalau kita mengambil kopi-kopi dari petani lain bisa saja setiap saat. Nah, tapi saya mau mencoba untuk lebih banyak belajar proses dari awal sampai akhir itu dari kebun sendiri. Ya, prosesnya memang ya cukup panjang. Misalnya tahun ini kita tanam, ya mungkin untuk menghasilkan buah bisa 2 atau 3 tahun ke depan baru ada buah. Ya, itu kalau kita mau belajar proses dari awal itu sampai dengan proses hilirnya, itu memang prosesnya lama. Tapi pengalaman saya selama ini bahwa sebelum kebun saya menghasilkan buah kopi, saya ambil dari petani grup, dari petani asosiasi. Ya, setelah begitu berproduksi buah kopi di kebun, itu sekitar 40% kita dapat dari kebun sendiri, lalu 60%-nya itu kita ambil dari petani grup. Ya. Ya, memang kendala yang paling saya rasakan selama beberapa tahun terakhir ini cuaca, ya. Ya, perubahan iklim yang begitu ganas. Ya, hujan sepanjang tahun tidak pernah berhenti, setiap hari juga hujan, itu mempengaruhi buah kopi itu produksinya menurun. Ya, lalu yang kedua, untuk persaingan usaha kopi lokal ini memang sudah sangat banyak sekarang. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun strategi pemasarannya, ya kita harus banyak teman, ya banyak teman untuk bisa menjual secara online, menjual secara manual, bisa kunjungi toko-toko, kunjungi kantor-kantor, dan kunjungi restoran-restoran, bahkan hotel-hotel yang ada di sekitar tempat usaha kita. Gitu. Lalu kendala yang lain ya memang yang pertama lagi yang saya hadapi sekarang ini pemasarannya itu sangat kecil sekali gitu, jadi belum terlalu menyebar luas di beberapa tempat begitu, jadi masih skala kecil gitu. Harapannya bahwa semakin banyak teman, kita juga semakin banyak kopi yang terjual. Lalu semakin banyak juga kita coba mengakses lewat sosial media. Nah, itu menjadi harapan yang lain bahwa dengan usaha kopi ini bisa meningkatkan pendapatan dan kegiatan hidup rumah tangga saya. Harapan yang lain juga bahwa nanti pegiat-pegiat kopi di Manggarai dan sekitarnya itu ya jangan berhentilah untuk berusaha kopi, karena kopi ini salah satu komoditi andalan yang menjadi harapan setiap petani, setiap orang untuk selalu menjual kopi ya dengan harga bagus begitu ya. Lalu harapan yang lain juga nanti bahwa kerjasama dengan pihak lain, dengan pembeli, dengan buyer-buyer besar itu juga
membuat kopi lokal bisa banyak terserap begitu. Salah satu kebun yang sedang mengembangkan bisnisnya sampai keluar pulau adalah Wulang Pari Coffee, terletak di Langkai Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, pengunjung dapat merasakan pengalaman berkebun dan mengolah biji kopi sampai menjadi produk kemasan. Setiap pohon di sini selalu diperhatikan kualitasnya. Pemilihan pupuk juga menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan rasa dan juga mutu kopi. Kopi yang sudah dipetik, kemudian dibersihkan dan dijemur di greenhouse. Proses pengeringan ini biasanya memakan waktu 3-5 hari untuk hasil yang maksimal. Biji kopi yang sudah kering akan disangrai terlebih dahulu dan dibawa menuju ruang penggilingan untuk diproses menjadi bubuk siap seduh. Setiap biji kopi yang dibawa keluar dengan harapan dapat mengenalkan Manggarai. Selain padi, sektor kopi juga turut andil dalam perekonomian Manggarai. Proses pengenalan biji kopi keluar Manggarai dibantu oleh Bung Yoris selaku Ketua Dewan Kopi Indonesia untuk Provinsi NTT. Bung juga turut mengenalkan kopi Manggarai kepada para turis asing melalui kafe yang ia bangun dan kelola bersama kopi. Baik, terima kasih. Nama lengkapnya Boni Ordam Romas. Saya itu sudah cukup sepuh juga. Berumur 74 tahun ini. Saya kelahiran Ruteng. Dan kemudian pernah tinggal di Jakarta 40 tahun. Dan pulang kampung itu tahun 2014. Dan dari sanalah saya memulai untuk menekuni bisnis kopi ini. Dan sampai sekarang ini saya cukup serius mengurus kopi, mulai dari bagaimana mengedukasi masyarakat petani desa dari hulunya, kemudian juga membantu masyarakat bagaimana edukasi di bidang prosesnya, kemudian penyangraiannya atau roastingnya, sampai kepada di hilirnya untuk anak-anak muda menyangkut cara seduh kopi atau dikenal dengan namanya barista. Oke, terus terang sebenarnya ini kebetulan sebenarnya, karena memang saya ingin pulang kampung itu dan tentunya mencari-cari apa yang saya bisa kerjakan di kampung khususnya di Kabupaten Manggarai setelah pensiun. Tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin membuat saya terkesan pada kopi karena memang saya dulu itu ketika sekolah ke Jakarta, sebagian besar keluarga yang nolong saya itu membantu keuangan saya itu adalah petani-petani kopi. Karena hanya petani kopi saja yang mempunyai uang untuk bisa membantu ketika ada orang-orang Manggarai pada umumnya sekarang ini memang lebih banyak dibantu karena mereka punya hasil kopi. Itu kira-kira latar belakang yang paling mendalam terkesan sehingga saya pikir kopi ini memang sesuatu yang menarik. Memang kopi ini sekarang kan menjadi komoditi unggulan. Bukan cuma untuk Kabupaten Manggarai, tetapi memang seluruh dunia kopi itu begitu menarik sekarang ya kan. Lalu kemudian di situ ketika mau memutuskan pulang, saya itu belajar kopi itu dari beberapa pedagang kopi yang ada di Pasar Santa.
di BSD, bukan BSD, ABC kalau saya nggak salah ya. Ada gedung di sana, di mana di sana itu berkumpul pegiat-pegiat kopi yang menjual kopi dari berbagai daerah. Saya betul-betul di luar dugaan kami bahwa memang penerimaan tentang kopi kita itu karena cita rasa yang bagus tadi itu begitu cepat diterima, dan itu dimulai dari dari turis, bukan orang lokal yang sudah terbiasa dengan pola minum kopi tradisional. Jadi itu yang membuat saya sangat bersyukur bahwa wah, ternyata kopi kita ini memang mainnya bukan hanya pada level lokal, tapi dia ini sudah level internasional. Itu disitulah mulai kami percaya diri tentang bahwa kopi kita ini memang sudah layak untuk dipasarkan pada tingkat nasional, ya begitu. Dari situlah pemerintah pusat pun mengetahui kami, akhirnya terutama lewat pada saat itu masih bernama Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, itu kami diminta untuk mewakili Indonesia ini melakukan promosi di luar negeri, seperti misalnya kami ke Madrid, kemudian ke Kuala Lumpur, kemudian ke Auckland, New Zealand, kemudian juga kami dikirim ke Jordan yang diwakili oleh Asin waktu itu, kemudian terakhir kami di World Economic Forum di Davos, Swiss. Jadi ini semua, dan itu terus terang bahwa kami sangat berbangga karena penerimaan itu luar biasa. Itu kira-kira cerita sukses yang membuat kita membuktikan bahwa memang kopi kita itu diterima karena memang mempunyai cita rasa yang khas tadi itu, dan kemudian memang itu sekarang ini menjadi sesuatu favorit daripada pecinta kopi terutama begitu. Ya, jadi memang begini, karena ini kan ada dua kelas ya, peminum kopi dan pecinta kopi. Kalau orang-orang asing itu, mereka itu lebih banyak pecinta kopi karena misalnya orang Italia datang, ya kan, mereka itu budaya kopi sudah tinggi. Kemudian dari Amerika Serikat datang yang pernah mengimpor kopi kita, dan mereka itulah yang kemudian sangat mengapresiasi, ya kan. Artinya mengapa saya bilang memang karena kita orang menggerai sendiri, sudah terbiasa dengan pola seperti begitu, sehingga mereka pikir itulah cara memproses kopi yang benar. Tapi ternyata ketika kita datang oleh tamu asing yang sudah mempunyai pengalaman internasional, ternyata mereka itulah yang kita bisa pakai sebagai indikator bahwa memang kopi kita ini mempunyai standar nasional. Jadi itu kira-kira yang membuat kita bangga tentang kopi Manggarai itu begitu. Persoalannya sekarang, produktivitas kita itu sangat rendah. Jadi kalau standarnya yang paling minim sebenarnya 1 hektar itu harusnya 2 ton atau 1 ton bahkan, di kita itu kopi-kopi rakyat itu hanya 400 kilo, paling tinggi 500 kilo. Jadi berarti kalau dikalikan dalam rupiahnya, ya kan, biarpun harganya mahal, tetapi karena kuantitasnya sedikit, maka berarti pendapatan mereka rendah. Sehingga sekarang ini effort kami adalah bagaimana meningkatkan kembali produktivitas kopi, ya kan. Nah, persoalan kopi ini pertama itu kopi-kopi itu tidak pernah diremajakan, sudah kopi tua semua. Lalu petani-petaninya pun itu sudah tua. Dan yang tadi yang tanam orang tua mereka yang katakan 20-30 tahun lalu tanam kopi itu, ketika mereka itu meninggal, dibagilah itu lahan itu kepada 2 anak misalnya. Jadi yang tadinya 2 hektar menjadi 1 hektar. Nanti anak keturunkan lagi setengah hektar. Nah inilah. Nah kalau begini polanya memang bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada para petani. Nah, ini PR kita bersama sekarang ini, terutama saya sebagai Ketua Dewan Kopi Indonesia. Saya lagi berupaya ini dengan berbagai teknologi baru kerjasama dengan Cina ini, menggunakan aplikasi artificial intelligence, di mana sejak awalnya itu lahan tuh sudah memang dilakukan suatu persiapan yang sungguh tentang hara tanah, pemupukan segala macam itu, sehingga nanti kita harapkan hasilnya itu akan bisa jauh lebih baik ya, dan ini bisa menjadi model, sehingga karena untuk merubah pola bertani masyarakat kita itu, ketika mereka belum lihat contohnya, mereka anggap itu seperti hoax saja, ya kan. Nah itu yang saya kira menjadi PR kami sekarang, dan ini saya sudah lakukan sejak kemarin ini di Kementerian Pertanian, dengan Dewan Kopi Indonesia, PMO, BUMN, semua itu saya lakukan untuk bagaimana
mulai mencoba suatu pilot proyek di NTT untuk bagaimana memulai pola tanam budidaya kopi yang benar sehingga meningkatkan produktivitas. Ya, ini memang hampir semua tadi itu. Semua itu ada. Jadi anak muda juga tidak punya perhatian, yang tua juga mereka merasa seperti sudah benar, ya kan? Kemudian teknologi baru mereka anggap sesuatu yang apalagi ini, ya kan? Jadi memang ini di situ beratnya karena kita harus mengedukasi semua pihak ya. Nah, sehingga sekarang ini kami polanya misalnya anak muda, kami tidak mengajak mereka untuk ngomong bagaimana menanam kopi. Tapi kami ajak mereka itu bagaimana mengelola atau menjual kopi di gelas atau cangkir, ya kan? Disitulah keahlian seorang barista. Kami sudah buat pelatihan beberapa kali dan sudah kami 2 tahun lalu kami sudah membuat sertifikat buat 22 orang barista menjadi barista bersertifikat. Dengan demikian mereka itu bisa bisa bekerja sendiri. Dan mengapa makmur dari hilir? Karena sebenarnya uangnya itu ada di hilir. Nah, kita berharap dengan anak muda yang melihat bagaimana bahwa di hilirnya ini kopi itu menjanjikan, one day kita dihadapkan juga memperhatikan bagaimana menjadi petani kopi atau mengajak orang tua mereka itu, ayo bagaimana meningkatkan produktivitas kopi. Kira-kira itu upaya kami sekarang yang kami lakukan. Ya, jadi saya berharap bahwa memang kopi ini harus menjadi produk unggulan yang memberikan manfaat untuk semua, terutama stakeholder kopi, dari petaninya sampai kepada yang jual kopi, tapi juga untuk masyarakat Manggarai pada umumnya. Sehingga kopi ini kemudian akan semakin meluas orang yang mau berkebun kopi. Karena itulah komoditi yang menurut saya harganya cukup stabil dan bahkan kecenderungan dunia itu sekarang itu harga makin meningkat dan konsumsi semakin meningkat, ya. Sementara persediaan terbatas. Jadi saya harapkan kalau umpamanya itu semua berjalan, baik itu peningkatan produktivitas naik, kemudian kemampuan memproses kopi yang specialty kopi itu berjalan, kemudian ada lagi anak muda yang memang mau buka warung kopi, ya kan? Ini akan menjadi satu ekosistem di mana hulu sama hilir itu saling menunjang sehingga akan memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi semua stakeholder. Jadi saya sangat berharap di sana. Cuman memang tadi itu harus ada inovasi-inovasi baru yang kita lakukan, termasuk misalnya membuat agrowisata kopi. Karena kopi itu bukan cuma jual bijinya. Masyarakat di sana berharap bahwa dengan adanya pengenalan kopi kepada masyarakat luar, Manggarai dapat lebih dikenal tidak hanya oleh keindahan alamnya, tapi juga oleh biji kopi yang sudah mulai menurun.
gitu. Strong, kopi strong. Terus bawa jalan. Biasanya dia mah Americano. Abangnya udah kita tahu ya, Bang. Gue takut gue yang ketawa. Saya bagi saya dan karena sudah minum di rumah saya cukup ya. Oh iya. Ayo jalan-jalan. Iya. Yang jalan ke arah. Ada mobil lagi. Pulang. Nggak pulang. Biarin aja, biarin lanjut. Coba ulang, masuk lagi. Ayo cepet. Bisa nih, bisa. Ini kalau mau dilihat akumulasi dari daya tarik. Terus baru suruh dia keluar. Ya. Ayo cepet. Aduh, nggak bisa itu motor. Udah halangin aja. Anjir yang Keprol sampai clean. Keprol. Nop, siap. Keprol nyari yang paling bagus. Keprol ya. Lah nggak jadi. Udah, Nop, lanjut. Anjing. Nanti pura-pura main sambil ketawa-ketawa gini. Gitu, ha? Iya, boleh. Oh, ini dia bocah yang tadi. Enggak. Dia ngomong dikit lagi dipukul orang gila, gimana gua nggak ketawa. Ini besok suhu dalam sini Om bisa sampai berapa? Kalau suhu cuaca cerah Jalan. Ulang. Motor. Keprol ya, keprol.